Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'duh. Yang terhormat sahabat-sahabat, para asatid, para guru, para senior di INSIS dan seluruh peserta diskusi pagi ini, semoga selalu sehat dan diberikan keberkahan dalam menjalankan aktivitas, baik aktivitas secara umum maupun aktivitas ilmiah, keilmuan. Semoga juga kita diberikan segera selesai dari urusan pandemi COVID ini, sehingga aktivitas keilmuan kita tidak terganggu dan menjadi mudah ke depannya, insya Allah. Teman-teman sekalian, saya diminta untuk menyampaikan materi kali ini. Materi ini sebetulnya bagian dari pembacaan waktu bulan Ramadan yang lalu terhadap kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal dari tanggal kedua sampai tanggal 26 bulan Ramadan, dan insya Allah ini akan segera terbit dalam bentuk buku, yaitu kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, terjemahan plus teks aslinya dan insya Allah sedikit analisis. Namun kemudian ini diperkaya dengan analisis bagaimana Al-Ghazali, Imam Hujjatul Islam ini menginvestigasi kebenaran. Tentu saja kalau kita bicara kebenaran, sebentar saya akan share materinya. Iya. Materinya. Baik. Kelihatan belum ya? Sudah. Baik. Jadi saya sudah buat slide, cuma karena ganti laptop, jadi ada beberapa font yang tertukar, sehingga saya pakai PDF-nya. Para pemirsa sekalian, yang perlu kita bahas terlebih dahulu adalah tentang kebenaran yang dimaksud dari tema ini. Kalau biografi mungkin sudah tidak asing ya, bisa diakses sendiri dan bisa dibaca. Imam Al-Ghazali sudah masyhur ya di pesantren-pesantren, di akademisi, kampus dan semacamnya, sudah masyhur. Banyak buku dan biografi beliau, termasuk yang di layar ini, bisa di-download lengkapnya di situ. Kemudian karya-karyanya saya urutkan ini dalam bentuk beberapa tahapan hidup beliau. Kitab yang pertama kali beliau tulis itu Al-Manhul min Ta'liqati Ilmil Usul. Jadi saya baca memang kelihatan bahwa beliau masih baru belajar menulis. Jadi beda dengan misalkan yang kitab usul yang lain, karena ini kitab usul Al-Manhul ini. Misalkan Al-Mustasfa misalkan, itu beda sekali. Karena itu sudah di masa kehebatan beliau lah di menulis Al-Mustasfa itu. Nah, dokumentasi tentang karya Al-Ghazali bisa Anda akses juga di kitabnya Abdurrahman Al-Badawi, profesor dari Mesir yang lama di Prancis ya. Mu'allafatul Ghazali. Ya, itu lengkap dengan manuskripnya, di mana manuskrip itu ada sekarang. Terus karya-karya Al-Ghazali yang
sudah bisa dipastikan itu karya Al-Ghazali atau masih diragukan atau bukan karya Al-Ghazali cuma dinisbatkan, bisa diakses di situ, dan sekaligus manuskripnya itu bisa dilihat di Mu'allafatul Ghazali karya Abdurrahman Badawi. Nah, kemudian mungkin beberapa keistimewaan yang terekam dalam kitabnya Al-Ghazali. Beliau menulis di Al-Munqidh min ad-Dhalal, memang beliau pemberani dalam artian dia tidak takut sikapnya, perkataannya, tingkahnya atau aksinya itu berbenturan dengan siapapun. Maka keistimewaan itu diungkapkannya di dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal. Di bagian awal beliau menyatakan walam azal fi unfwani shababi wa ra'anu umri منذ رهقة البلوغ قبل بلوغ ال20 إلى الآن أتقحم لجتا هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحزور. Ini menggambarkan Al-Ghazali itu memang dari sejak mudanya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah memahami sesuatu, berani mendobrak apa yang dilihat di depannya kurang pas begitu, beliau akan selalu bertanya-tanya, penasaran lah begitu orangnya. Nah, tema kita kali ini sebetulnya tema masalah kebenaran, masalah epistemologi sebetulnya. Jadi kalau dibilang suatu kebenaran, maka kebenaran itu akan bertingkat-tingkat gitu. Kebenaran apakah benar 100% atau tidak sampai 100% atau 50% atau cuma sekedar seakan-akan benar. Nah, itu berkaitan dengan epistemologi, ilmu. Jadi pencapaian pengetahuan seseorang tentang objek pengetahuan. Nah, oleh karena itu, ketika bicara kebenaran terkait dengan yang ingin Al-Ghazali investigasi, yang akan Al-Ghazali kaji, dalami, nah itu Al-Ghazali di awal mencanangkan bahwa beliau akan berpegang secara kuat terhadap ilmu yang betul-betul meyakinkan, atau biasa disebut dengan al-ilmul yaqin atau ilmul yaqin, ilmu yang yakin. Nah, oleh karena itu, karena ini pegangannya, maka apapun yang kurang meyakinkan bagi Al-Ghazali, itu yang akan didalami. Ini betul enggak? Betul enggak? Nah, kalau betul, kira-kira ada celah enggak untuk disalahkan? Itu memang sudah kebiasaan Imam Al-Ghazali sejak masih mudanya. Nah, dalam sesuatu yang sudah diyakini pun, itu kalau misalkan bangunan keyakinan itu tidak kuat, bangunan dalam artian misalkan kalau rumah, pondasinya, dasar-dasarnya itu tidak kuat, maka otomatis bangunan itu juga rapuh atau mudah digoyang. Oleh karena itu dalam suatu argumentasi, misalkan kita dalam keilmuan, katakanlah ilmu kalam misalkan, ya nanti ada ilmu kalam, ada filsafat, di situ Al-Ghazali bicara banyak, bahkan ada batiniyah, esoterisme Syiah. Nah, itu mencoba bangunannya itu kuat apa enggak gitu. Jadi bangunan itu dilihat dari premis-premis awalnya. Misalkan ilmu kalam, jadi kan membangun premisnya biasanya dari Al-Quran atau hadis. Apakah siksa kubur itu ada, misalkan. Nah, kalau berangkat dari Al-Quran kan ada. Nah,
lalu dibuktikan dengan argumentasi-argumentasi secara akliyah. Nah, itu kira-kira dia sampai kepada keyakinan atau tidak gitu. Kalau tidak meyakinkan, berarti ini bukan ilmu yakin. Sedangkan Al-Ghazali itu mencari yang meyakinkan sehingga bisa memuaskan jiwanya. Karena jiwa Al-Ghazali ini memang jiwa yang kalau tidak sampai kepada puncaknya atau pada dasarnya, kalau laut pada dasarnya, itu belum berhenti Al-Ghazali. Sehingga Imam Al-Ghazali itu yang ditarget oleh beliau adalah ilmu yakin. Sebagaimana ta'rif daripada ilmu, kalau kita buka kitab At-Ta'rifat, kita ambil bagian al-ilmu, di situ definisinya adalah ilmu itu adalah huwal i'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi'. Ilmu itu, pengetahuan itu adalah i'tiqad, keyakinan al-jazim yang mantap, yang mancap di dalam jiwa, al-mutabiq yang sesuai, yang menyesuai atau mencocoki, yang cocok lil waqi' terhadap kenyataan. Jadi kalau tidak sesuai maka kalau tidak sesuai maka kalau tidak sesuai maka itu berarti tidak bisa disebut ilmu. So itu sesuai tidak sesuainya itu kan ada prosentasenya. Kalau sesuainya 100% itu yakin berarti. Tapi kalau tidak 100%, mungkin 70%. Nah, itu mungkin itu kalau di dalam struktur hierarki keilmuan ini disebut dengan zonniyat atau dugaan kuat gitu, zonni. Dan di ilmu-ilmu sains itu rata-rata zonniyat lah begitu. Jadi sains itu dibangun atas dugaan sebetulnya, walaupun itu dugaan kuat. Ilmu fikih juga begitu, yang belum makluman minad dini bid-darurah, yang belum masuk kategori a priori, itu masih bisa diperdebatkan. Makanya ikhtilafat dalam furu' ayat itu masuk dalam kategori yang zonniyah. Apalagi kalau akurasinya itu masih 50-50, syakkun misalkan. Dan ini makanya Al-Ghazali itu disebut sebagai ulama Islam yang mengidap dalam tanda kutip ya penyakit skeptis. Jadi sejak awal memang skeptis orangnya. Mulai dari umur muda 20-an sampai nanti menemukan ilmu yakin itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini di dalam kitab Al-Muqid di awal disebutkan apa yang disebut dengan ilmu yakin itu. Jadi yang ingin dia capai itu. Pertama, beliau menyebutkan huwallazi yankashifu fihi al-ma'lum inkishafan la yabqa ma'hu raibun, yaitu ilmu yang di dalam ilmu itu tersingkap, terbuka, menjadi terbuka. Sesuatu yang diketahui itu inkishafan, keterbukaan, la yabqa ma'hu raibun, yang tidak tersisa sedikit pun keraguan. Betul-betul puncaknya. Wala yuqarinuhu imkanul ghalat wal waham, tidak bersamaan dengan ada salah ataupun sakwa sangka. Betul-betul clear gitu. Wala yatasi al-qalb li takdiri dzalik. Hati pun tidak membuka kemungkinan untuk menerima keraguan sudah. Balil aman minal khata' yang bagi ayakuna muqarinan lil yakin. Muqarinatan law tahadda bi izhari butlanihi masalan man yuqallib yuqallibu man yuqallibul hajar zahaban wal asa subanan lam yuris dzalika syakkan wa ingkaran. Jadi kalau sudah benar yang yakin itu, jadi kalaupun ada orang misalkan sakti misalkan, kalau Imam Ghazali misalkan udah percaya 1 + 1 2, lalu ada orang
datang bawa tongkat, saya itu sakti, hebat lah begitu. Ini tongkat bisa saya ubah menjadi ular. Lalu dia ubah jadi ular beneran. Lalu dibilang 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi 8 misalkan. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat kebenarannya itu. Itu yang disebut yakin kata Imam Al-Ghazali. Nah, itu yang dicari sebetulnya oleh Imam Al-Ghazali. Nah, oleh karena itu, para pemirsa sekalian, yang disasar kebenaran yang ingin dicari oleh Imam Al-Ghazali ini, karena ingin yang yakin, maka satu persatu beliau itu investigasi. Nah, jadi diujilah begitu. Jadi Al-Ghazali itu meragukan objek pengetahuan. Oleh karena itu kebenaran, level-level kebenaran itu berdasarkan instrumen keilmuan manusia, berdasarkan alat epistemologi, maka ada beberapa tahapan. Ada yang level empiris, ada yang level rasional, ada yang level intuitif. Nah, ini di tahap pencarian beliau itu semua dicoba. Nanti kita coba lihat di bawah. Sehingga nanti dalam kitab Al-Muqid disebutkan ada beberapa madhab lah yang terlibat dalam pencarian Imam Al-Ghazali ini. Jadi ada kalangan ateis. Kalau kalangan ateis yang jelas dia tidak akan menerima sesuatu selain materi. Nah, istilahnya dia menutup diri selain materi. Ada saintis. Kalau saintis memang materi yang dikaji, cuma masih memungkinkan untuk menerima adanya di luar yang materi. Ada metafisikawan, kalangan yang sudah mempercayai yang di belakang fisik, yaitu ma faqat tabi'ah. Ada kalangan mutakallimin, nanti kita akan bertemu dengan kalangan mutakallimin. Kemudian yang juga tak kalah pentingnya adalah kaum Syiah, terutama yang dihadapi waktu itu adalah Syiah Ismailiyah atau Al-Batiniyah, esoteris, kalangan esoteris. Nah, kita akan coba satu persatu kita bahas. Dan terakhir Imam Al-Ghazali adalah menguji kebenaran tasawuf, sufi, spiritual dalam Islam, atau kalau di Barat disebut mysticism, Islamic mysticism. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana Al-Ghazali menginvestigasi ini? Jadi menelusuri kebenaran ini. Dari pemaparan Imam Al-Ghazali itu Al-Ghazali menyampaikan bahwa Allah itu sudah menciptakan berbagai alam ya. Jadi ada alam yang sedang kita rasakan sekarang ini, alam dunia, alam fisik. Ada alam lain selain fisik itu. Jadi kalau diurut itu ada alam kita sebelum lahir namanya alam arwah, alamul arwah, alam kandungan ibu. Setelah alam kandungan, alam dunia. Nanti ada alam barzah, alam akhirat. Tahapan-tahapan kalau manusia. Nah, Imam Al-Ghazali itu memulai dengan kata fitrah. Karena memang kalau dalam pembahasan mengenai jiwa manusia itu pasti berkaitan dengan fitrah. Jadi permulaan manusia itu dimulai dengan fitrah. Pembahasan fitrah ini menarik karena memang kekhasan dari pembahasan dalam Islam atau bisa disebut dengan Islamic worldview itu mau nggak mau harus membahas fitrah. Sebab fitrah itu khas sekali Islam.
yang mempopulerkan melalui wahyu lah begitu. Nah, setelah lahir sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, wallahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi kata Allah, setelah lahir dari perut ibu, manusia itu nggak tahu apa-apa. Tapi di situ ada fitrah. Ada fitrah. Berarti tidak tahu apa-apa dalam artian sebetulnya dia kalau diibaratkan komputer, itu ada program OS namanya. Kalau kita beli komputer, laptop misalkan, kita beli dari awal, dari baru, itu sudah ada sebetulnya program dasarnya yang disebut dengan operating system. Operating systemnya itu sebetulnya yang bisa memulai program yang lain. Bisa nginstal ini, nginstal Word, nginstal Windows, dan sebagainya. Manusia juga begitu. Operating systemnya itu fitrah namanya. Nah, cuma ketika mau masukkan yang lain ini, mau nginstal yang lain, nah itu kan perlu diinvestigasi dulu. Ini benar atau tidak, berguna atau tidak, kira-kira membawa manfaat dalam kehidupan atau tidak. Nah, itu perlu diinvestigasi. Imam Al-Ghazali menyebutkan rata-rata orang itu taklid ketika apa kata ibunya, apa kata gurunya, apa kata lingkungannya, sehingga sangat tergantung dengan lingkungannya. Jadi mau nginstal komputer ini, apa kata orang di sekitarnya kan? Oh, install ini ya, install Windows 8 saja. Oh, jangan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Tapi Imam Al-Ghazali itu dengan kemampuan kecerdasannya memang punya bakat untuk tidak taklid. Makanya beliau perlu menginvestigasi. Perlu to investigate the truth. Sehingga dia bisa melepaskan taklid itu. Dengan taklid itu dia bisa disebut punya kemampuan melihat secara nyata kebenaran itu. Dalam beberapa istilah yang dipakainya adalah basir di dalam kitabnya itu. Basir itu berarti dia melihat bukan hanya dengan melihat dengan mata, tapi dengan mata, panca indera juga melihat, hati juga melihat, akal juga melihat, hati juga melihat gitu. Nah, sampai kapan atau di mana pencapaian itu? Itu kita akan coba lihat seperti apa Al-Ghazali menjalani pencarian kebenaran itu. Nah, namun ini perlu dicatat ya, bukan berarti Imam Al-Ghazali itu ketika sudah menjadi sufi lalu kemudian tidak percaya dengan ilmu yang lain, misalkan hasil panca indera nggak dipercayai, bukan kemudian itu salah, tapi nanti kita akan ambil teorinya Prof. Naqib Al-Attas ketika membahas tentang tasawuf itu. Beliau mendefinisikan tasawuf itu sebetulnya amalus syariah fi darajatil ihsan. Jadi pengamalan syariat itu di tingkatan ihsan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, syariat itu tidak ditinggalkan. Orang sufi yang betul-betul sufi, yang real sufi, bukan pseudo sufi, bukan sufi abal-abal, itu tidak meninggalkan syariatnya. Nah, itu. Termasuk nanti Imam Al-Ghazali, walaupun beliau sudah jadi sufi besar, itu juga tetap menjawab banyak setelah pulang dari uzlahnya, Al-Ghazali itu banyak menjawab isu-isu terkini. Misalkan Ayyuhal walad, itu kitabnya juga respon terhadap surat. Kemudian Faisal At-Tafriqah, itu respon terhadap tuduhan orang yang mengkafirkan Imam Al-Ghazali. Nah, itu rasional sekali beliau menjelaskan itu.
Artinya walaupun beliau ada di posisi tasawuf, setelah pulang dari tempat uzlahnya di Syria, pulang ke Nisapur, itu instrumen epistemologi dalam dirinya itu tetap berjalan dengan bagus. Makanya ketika menguraikan itu luar biasa, rasional dan ditambah lagi spiritual. Gitu. Jadi nilainya itu menjadi lengkap keilmuan Imam Al-Ghazali itu. Baik. Tahap pertama beliau ceritakan dalam kitabnya itu Imam Al-Ghazali itu berhadapan dengan tradisi kalam, ya, ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi beliau menjelaskan ilmu kalam ini memang ilmu yang dikirim oleh Allah untuk membela ilmu syariah begitu. Kalam artinya berdebat sebetulnya kalam. Kalam itu pembicaraan. Maksudnya berdebat mempertahankan akidah. Banyak sekali ini ya kitab yang telah dikarang. Cuma memang Al-Ghazali itu ada beberapa hal yang tidak cocok dengan ilmu kalam. Makanya ada beberapa penilaian terhadap ilmu kalam. Termasuk ketika beliau nulis kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Itu salah satunya adalah kritikan terhadap ilmu kalam. Ilmu kalam itu kata Imam Ghazali terlalu elitis, terlalu ya untuk orang-orang intelektual lah, tapi untuk masyarakat itu bahaya. Orang banyak berpecah belah di situ karena mendebatkan hal-hal yang katakanlah ya kadang tidak perlu diperdebatkan, tapi dibuat argumen begini begitu, akhirnya ada klub kelompok ini kelompok itu berdebat nggak habis-habis. Baik. Nah ini di dalam beberapa kitabnya termasuk Al-Mumkid di situ walakinnahum i'tamadu fi dzalika ala muqaddimatin yusallimunaha min khusumihim ittarrahum ila taslimiha imma at-taqlid atau ijma'ul ummah atau mujarradil qabul min al-Qur'an wal akhbar. Nah, ini orang-orang mutakallimun, orang-orang ahli kalam ini sukanya menyadur logika para musuhnya di sini musuh Islam. Orang-orang karena sebetulnya tradisi kalam ini sebetulnya di dalam Islam baru dalam artian di dalam Islam tidak ada berdebat-debat berlama-lama, itu dianggap nggak penting. Tapi ketika Islam sudah mulai melebar pencapaian futuhatnya, itu ketemulah dengan tradisi orang Kristen yang sudah lama mendebatkan tentang agamanya, tentang ketuhanannya. Nah, itu akhirnya Islam ditantang lah. Kalau Tuhan kamu gimana? Akhirnya muncul juga tradisi kalam ini. Cuma kata Imam Al-Ghazali akhirnya walaupun niat asalnya itu bagus, tapi orang-orang mutakallimun itu akhirnya terjebak juga dalam perdebatan yang panjang yang cuma menghabiskan waktu dan membuang-buang waktu lah begitu. Ini yang di kitab Al-Mumkid. Di Ihya juga begitu disebutkan. Ilam anna hasila ma yashtamilu alaihi ilmil kalam min al-adillati allati yantafi'u biha fal Qur'an wal akhbar mushtamilatun alaihi wa ma kharaja anhuma fa huwa imma mujadalah madmumah wa hiya min al-bid'ah wa imma mushaghibah bita'alluq bi munaqadatil firq laha wa tatwil binaqlin li maqalatin aktsariha turhat wa hadiyanat dan seterusnya. Intinya Al-Ghazali mengkritisi ilmu kalam ini cuma ada kesimpulannya di sini. Itu tidak pernah
atau jarang sekali terjadi di masa-masa ulama salaf. Jadi mempertahankan agama dengan perdebatan yang berkepanjangan. Atau Nabi misalkan menghadiri ruang perdebatan sehingga agamanya menjadi lebih kuat. Itu kata Imam Ghazali itu tidak demikian gitu mestinya. Kok sekarang banyak kalangan orang Islam malah terjebak dalam nuansa perdebatan. Walaupun sebetulnya dalam Al-Quran itu para nabi juga berdebat dengan para penguasa. Tentunya itu mungkin defend, mempertahankan itu untuk tidak berlama-lama lah begitu, seperti Nabi Ibrahim misalkan atau Nabi Musa dengan hujah-hujah kecerdasannya, itu untuk menunjukkan bahwa ada mukjizat kenabian di situ. Intinya Imam Al-Ghazali tidak menemukan kepuasan, jadi kepuasan kebenaran yang ingin dicapai di dalam ilmu kalam ini. Walaupun sebetulnya beliau mutakallim sebetulnya posisinya. Buktinya apa? Buktinya itu ketika membantah kaum filosof. Kitabnya Tahafutul Falasifah itu sebetulnya posisi mutakallim. Beliau sebagai mutakallim Asy'ari. Jadi sebetulnya tidak menolak dan kebenarannya tetap dipegang dalam di ilmu kalam. Cuma ada ketidakpuasan itu. Baik, kita pindah dulu ke filsafat. Lalu kalau di dalam ilmu kalam Imam Al-Ghazali tidak menemukan pencapaian yang diinginkan oleh Al-Ghazali, terus bagaimana dengan filsafat? Para pemirsa sekalian, filsafat ini sudah digandrungi banyak orang. Jadi posisi filsafat itu adalah ilmu di luar ilmu syariah, di luar ilmu agama. Di luar ilmu hadis, Al-Quran, ilmu usul, ilmu kalam sebagainya itu ilmu filsafat. Berarti ilmu filsafat ini spektrumnya agak luas. Nah, intinya ilmu di luar keagamaan lebih gitu. Itu di masa itu. Nah, kalau diistilahkan dengan sekarang ilmu sains. Di semua ilmu sains itu filsafat. Mulai dari fisika, matematika, astronomi, ilmu geologi, semuanya itu masuk filsafat. Nah, karena itu juga merupakan produk keilmuan yang dibangun melalui premis-premis tadi itu, maka Al-Ghazali juga penasaran dengan ilmu ini. Dan waktu itu kitabnya Ibnu Sina dengan Al-Farabi itu banyak digandrungi. Kalau boleh dibilang, orang itu sudah hampir melupakan ilmu agama, cenderung dengan ilmu-ilmu seperti ini. Gitu. Karena ya seperti sekarang, orang sudah lebih memilih jurusan-jurusan yang punya prospek yang menghasilkan uang misalkan. Nah, sehingga ilmu-ilmu agama itu ditinggalkan. Nah, ini fenomena seperti ini mengantarkan kepada Al-Ghazali penasaran, apa iya di dalam filsafat ini ada kebenaran yang sedang saya cari. Nah, akhirnya 2 tahun lamanya Al-Ghazali itu menyelami ilmu filsafat secara otodidak. Nah, cuma kita perlu bedakan, apa bedanya kalam dan filsafat? Nah, ini kita rujuk ke kitab Kasyaf Istilahatil Funun wal Ulum miliknya Imam At-Tahanawi. Ilmu kalam itu sebetulnya sebagaimana di slide ya. Ilmu kalam itu adalah ilmun yuqtadaru ma'hu ala isbatil aqaidid diniyah al-ghairi bi'iradil hujaj wa daf'i syubah. Yaitu ilmu yang dengan ilmu itu mampu untuk menetapkan akidah, mempertahankan akidah agama terhadap yang lain, terhadap yang lain di sini terhadap agama yang lain, rongrongan, misalkan ideologi yang lain.
mempertahankan akidah, keyakinan itu dengan cara mendatangkan hujah-hujah dan argumentasi-argumentasi, wadaf syubha, dan menolak kesyubhatan. Jadi dia berangkatnya dari akidah. Jadi kalau boleh diistilahkan yang lain, kalau kalam itu dia berangkat dari terma-terma agama. Nah, kalau agama bilang Allah ada dengan dalil Al-Quran begini, maka itu dibuktikan dengan argumentasi. Beda dengan kalam, beda dengan filsafat. Kalau filsafat justru dia tidak bermula dari premis-premis agama. Dia bermula dari betul-betul akal. Ilmun bahisun an ahwali a'yalil mawjudat ala ma hiya alaihi fi nafsil amri biqadri taqah al-basyariyah. Jadi menggunakan kemampuan akal, murni akal kalau filsafat. Jadi bisa dibedakan. Kalau kalam itu dari kanan ke kiri misalkan. Atau kalau filsafat dari kiri ke kanan. Walaupun nanti sama-sama ketemu misalkan dalam bagaimana membuktikan adanya Tuhan misalkan. Nah, itu bisa ketemu. Nanti corak ilmu kalam setelah Imam Al-Ghazali terus ke belakang itu ada pertemuan itu. Kalau bahas ilmu kalam nanti bahas filsafat. Itu corak ilmu kalam setelah Imam Al-Ghazali. Nah, oleh karena itu Imam Al-Ghazali 2 tahun belajar filsafat ini, membaca filsafat ini, sehingga menguasai hampir seluruh tema-tema yang dibahas dalam filsafat, dan beliau konon merangkum atau menulis apa yang dipahami itu ditulis ulang, yang dibaca Al-Ghazali itu kitabnya Ibnu Sina yang berjudul yang bahasa Persia, Danesh Namai Alai, di bahasa Persia itu. Jadilah kitab Maqasidul Falasifah. Di dalam kisah kitab Maqasidul Falasifah ini, manuskrip kitab Maqasidul Falasifah itu sampai ke barat tanpa covernya hilang. Jadi karena dulu ketika orang-orang Kristen, terutama perang salib, itu perang sekaligus mengambil kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual manuskrip termasuk Maqasidul Falasifah itu sampai ke orang barat, dikaji di gereja-gereja, karena memang bahasanya Imam Al-Ghazali itu mudah. Jadi memudah-mudahkan yang berat itu Imam Al-Ghazali. Dan orang barat itu merasa senang dapat kitab itu, cuma salah sangka, dikira kitab ini kitabnya Ibnu Sina. Karena memang kalau filsafat memang Ibnu Sina. Itu setelah 100 tahun kemudian baru diketahui, mungkin dengan mengetres atau mendapatkan manuskrip yang lain, itu baru kemudian kitab ini bisa dipastikan bahwa ini bukan kitabnya Ibnu Sina, tapi kitabnya Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam kitab ini, di pengantarnya itu sudah disebutkan. Saya akan tulis tujuan-tujuan utama atau topik-topik utama dalam filsafat yang terdiri dari 3. Jadi ada bagian mantiknya, ada bagian fisikanya, ada bagian metafisiknya. Cuma yang lain tidak ditulis di situ. Seperti misalkan etika nanti Al-Ghazali tulis di tempat lain. Apalagi tema-tema yang misalkan politik, itu tidak terlalu menjadi permasalahan di dalam diskursus yang sedang diburu oleh Imam Al-Ghazali. Dari investigasi terhadap filsafat ini, Imam Al-Ghazali menemukan banyak sekali masalah di sini, terutama di bagian metafisika. Imam Al-Ghazali membagi beberapa mazhab dalam filsafat itu, mulai dari
kaum ateis ad-dahriyun wa ma yuhlifuna ila dahr, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kaum ateis ini hanya percaya dengan fisik. Disebut dahriyun karena mereka menyebutkan dirinya itu ya yang menghidupkan kita ataupun meniadakan kita itu ya cuma masa saja. Kita tunggu masa, kalau sudah sampai masanya sudah binasa begitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan Tuhan semacamnya. Kalau orang itu tidak makan sampai sebulan misalkan, ya pasti mati. Gitu. Pasti mati kata mereka. Ya cuma kalau yang teis atau kalau yang orang yang berakidah kan tidak demikian. Nah, itu kata Al-Ghazali untuk yang ateis ini jelas zindik lah begitu. Jelas kalau ini dari kalangan Islam ya zindik namanya ya. Zindik ini istilah yang bukan bahasa Arab aslinya, tapi istilah yang dari Persia. Orang yang mungkin kalau orang Islam Islam namanya, cuma penampilan dan perkataan-perkataannya itu menunjukkan kafiran. Itu zindik. Sering melontarkan hal-hal yang kontroversial, yang berseberangan dengan Islam, itu zindik. Apalagi ungkapan kekafiran, zindik namanya. Nah, yang ini jelas tidak benar lah begitu. Tapi kalau dalam filsafat ini para filosof awal kalangan ini kalau nggak salah Epicurus dan kawan-kawan lah kaum ateis ini. Bisa dilihat di buku-buku filsafat kuno, klasik Yunani kuno. Sebelum Sokrates. Di filosof-filosof sebelum Sokrates itu filosof alam, filosof naturalis. Nah, di antara mereka ada yang ateis. Nah, yang naturalis, yang ilmu-ilmu alam. Nah, ini nanti di bawah itu dikaitkan dengan beberapa kebenaran yang dicapai oleh mereka, terutama di bagian orang-orang yang ahli matematika dan logika. Jadi bagi Imam Al-Ghazali, logika itu atau matematika sekaligus, logika atau matematika itu mempunyai kebenaran yang fix atau tetap. Ya seperti tadi itu 3 tambah 2 misalkan 5, itu kan sudah ya nggak bisa dibantah begitu. Itu doruri, a priori, nggak perlu dipikir. Kalau yang perlu dipikir misalkan segitiga sama kaki, 2 segitiga sama kaki sama dengan segitiga penuh. Maksudnya segitiga sama kaki ini kalau digabung 2 itu sama segitiga. Kalau memikirkan itu benar tidaknya perlu nazar dulu, perlu merenung dulu. Nah, kalau 2 tambah 3 sama dengan 5, itu kebenaran yang yakin. Jadi sifat dari ilmu matematika dan logika, kalau logika misalkan dalam proposisi yang silogisme misalkan, itu kalau yang burhani pasti menghasilkan ilmu yakin juga. Nanti bisa dilihat di ilmu mantik lah begitu. Itu ilmu yang bisa dipercaya sementara dalam investigasinya itu. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu ini memang bisa saya percaya karena buktinya memang memberikan informasi yang tidak bisa dibantah gitu, secara pemikiran, secara logis. Tapi rupanya ini
bisa melemahkan keimanan juga gitu. Jadi tidak sekedar bermanfaat, tapi juga ada bahayanya. Jadi orang kalau sudah kesemsem lah dengan ilmu logika atau ilmu matematika, jadi dikira kebenaran bisa diukur dengan ilmu yang dikuasai itu. Bahkan kalau dibilang, kata Imam Al-Ghazali dalam Al-Munqidh ini, kalau seandainya ada yang bilang, orang filosof matematika itu banyak yang ateis, banyak yang tidak percaya sama agama, banyak yang zindik begitu. Malah mereka membela gitu. Membelanya bagaimana? Kalau seandainya agama itu benar, maka pasti kebenaran agama itu sudah mereka ketahui karena mereka ahli logika. Maksudnya betapa terkesimanya dengan logika itu, sampai nggak bisa menerima kalau agama itu tidak benar dan mereka salah. Ini sering kita dengarkan kalau teman-teman itu membaca filsafat tertentu misalkan. Saya sering waktu S1 itu ketika teman-teman itu baca misalkan Karl Marx misalkan dan bisa menguasai dan menemukan pencerahan di situ. Itu kalau kita bilang Karl Marx itu orang ateis, orang yang katakanlah tidak benar, justru malah secara frontal menyerang kita gitu. Apa mereka kebiasaannya? Mereka menganggap justru Karl Marx itu nabi bagi mereka. Sering Nabiullah Karl Marx, Nabiullah Nietzsche. Jadi kayak gitulah modelnya. Nah, ini bagi Al-Ghazali yang menjadi bahaya ketika orang itu walaupun matematika, logika itu sudah benar, tapi mengandung hal-hal yang tidak baik kalau tidak hati-hati. Tapi Imam Al-Ghazali adalah orang yang berjasa untuk mengangkat ilmu logika ini ke dalam kurikulum dalam Islam itu. Karena Imam Al-Ghazali itu banyak karyanya dalam ilmu logika, seperti Mi'yarul Ilmi, Mihakkun Nazar, terus kemudian Al-Qistas Al-Mustaqim, itu termasuk juga Maqasidul Falasifah, itu bagian awalnya ilmu mantik. Sedangkan ilmu alam itu bagi Imam Al-Ghazali itu tidak bermasalah. Hanya beberapa saja yang bermasalah, misalkan dalam sebab akibat. Kalau itu diartikan dengan sebab akibat yang talazum, maka itu yang bermasalah. Sisanya nggak ada masalah. Yang bermasalah itu di filsafat, di metafisik. Makanya Imam Al-Ghazali nulis kritikannya terhadap filsafat itu dalam kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan kaum filosof. Nanti dibantah oleh Ibn Rushd setelah 1 abad setelah Al-Ghazali meninggal dengan kitab Tahafutut Tahafut. Ini sudah ada terjemahnya semua ya, bisa dipelajari. Cuma bahasa terjemahan itu memang problem, kadang kita tidak paham. Nah, kesimpulannya bukan menenangkan kejiwaan, bukan memuaskan keintelektualan Al-Ghazali, filsafat itu, justru ketika masuk ke dunia filsafat ada banyak problem di situ. Terutama di dalam metafisik. So, kalau metafisik itu kan spekulatif ya. Jadi banyak hal yang dibangun dengan premis-premis yang spekulatif. Ya karena memang nggak ada di depan kita. Gitu. Jadi, ketika diuji kebenarannya, dugaan kebanyakannya, tahminiyun kata Imam Ghazali. Tahmini. Sama dengan bahasa Turki, tahmini. Jadi setelah
korek-korek lah begitu, itu banyak masalahnya. Sehingga filsafat itu bagi Al-Ghazali tidak sepenuhnya memuaskan pada target utama mencari kebenaran dengan pengetahuan yang meyakinkan. Istilahnya nggak meyakinkan lah begitu, nggak meyakinkan. Oleh karena itu nanti kalau dibaca itu menarik sekali, mulai dari Imam Ghazali menguji satu persatu fakta-faktanya, itu mulai dari empiris itu, kemudian di belakang empiris ada tamyiz, pembeda, di belakang pembeda ada akal, terus akal tidak mampu menemukan apa yang dicapai oleh hati. Nanti di dalam membuktikan kenabian itu dipakai lagi oleh Al-Ghazali untuk merasionalisasikan nubuah. Nanti kita coba lihat di bawah. Nah, tahap ketiga yang cukup mengganggu Imam Al-Ghazali untuk diinvestigasi, untuk diuji kebenarannya adalah apa yang berlaku di kalangan Syiah. Syiah sama dengan sekarang itu, Syiah yang ada itu. Cuma kalau sekarang itu beda mazhab mereka. Kalau yang sekarang di Indonesia itu mazhabnya Imamiyah juga, tapi Isna Asyariyah, Imam 12. Secara konsep aslinya sama-sama garis akidahnya itu masalah imamah. Masalah imamah. Atau bahasa lainnya, akidah inilah akidah ketidakpuasan, akidah belas dendam lah begitu. Akidah permusuhan. Memusuhi pemimpin yang di luar Imam Ali gitu. Sama sebetulnya, cuma di dalam Syiah Ismailiyah ini dia lebih kepada batiniyah, esoterisme. Nah, memang secara situasi politik di masa Imam Al-Ghazali itu, Abbasiyah itu bukan pada puncaknya, sudah menurun. Kalau sebelumnya memang power, tapi di masa Imam Al-Ghazali itu melemah, dan kaum Saljuk, orang-orang Turki itu sudah secara kekuatan dikuasai oleh orang-orang Saljuk sebetulnya di Abbasiyah itu. Awalnya memang untuk membantu memang, karena Abbasiyah itu sudah lemah dan Buwaihi yang berideologi Syiah itu sudah menguasai. Datang kalangan Saljuk ini, tersingkir mereka. Nah, tapi menguat kemudian Syiah-Syiah yang lain, terutama Fatimiyah sampai membuat dinasti di Mesir. Nah, ini di masa Al-Ghazali itu gerakan Syiah Ismailiyah ini dahsyat. Mereka dikenal dengan taklim. Taklim itu pengajaran. Ya mungkin kayak sekarang itu ada halaqah-halaqah lah. Halaqah-halaqah terorganisir. Tapi isinya adalah Syiah batiniyah. Dan salah satu gerakan yang mencekam lah atau menakutkan itu ada gerakan assassin di situ, Hassasin, yang dikomandani oleh Hasan Sabbah dari bukit Benteng Alamut. Itu bisa dibaca di sejarah Hasan Sabbah. Jadi dia punya pasukan tukang bunuh. Nah, ini menarik sebetulnya. Nah, karena menawarkan kebenaran juga, jadi kebenaran ajaran taklimiyah, di mana orang itu bisa benar kalau dia berguru kepada mereka, berguru belajar kepada taklimi, metode taklimiyah. Itu yang dicanangkan oleh Syiah Ismailiyah ini.
Cuma uniknya mereka ini di penafsirannya terhadap agama. Jadi agama Islam itu ditafsirkan secara batin. Nah, ini saya sudah sebut saya kutip sekilas ya. Jadi orang-orang Syiah, kalangan Syiah yang Ismailiyah ini menafsirkan atau istilah-istilah dalam agama itu diartikan, dipahamkan sesuai dengan kepentingan batin. Kata mereka, agama itu cuma simbol daripada yang batin. Katakanlah zina itu cuma simbol saja, simbol dari ilqa'u nutfatil ilmil batin fi nafsi man lam yasbiq ma'ahu aqdul ahdi. Jadi kata zina itu bukan zina dengan katakanlah zina dengan orang perempuan, tidak. Nah, sehingga itu bisa legal lah begitu zina itu bagi mereka. Zina itu kata mereka adalah ilqa'u nutfatil ilmi, meletakkan nutfah sperma ilmu al-batin. Jadi ada di batin itu ada sperma ilmu diletakkan di dalam jiwa, fi nafsin, di dalam jiwanya orang, lam yasbik ma'hu aqdul ahdi, yang tidak pernah melakukan perjanjian dengan mereka. Jadi kalau kita menyebarkan informasi keilmuan kalangan taklimnya ini kepada orang yang belum melakukan perjanjian, kalau sekarang mungkin ya belum berbaiat lah gitu. Ilmunya batin ini dikasih kepada yang belum berbaiat, nah itu zina namanya kata mereka. Nah, kalau zina berarti gimana? Nah, nanti ada istilah-istilah yang lain, misalkan perlu pensucian berarti at-tuhur, berarti melakukan perjanjian ulang. Nah, kayak itu. Ya semuanya diartikan sesuai dengan kepentingan gerakan mereka. Nah, ini yang disebut dengan batiniyah. Bukan melalui pemahaman yang ada pada syariah seperti yang biasa kita pahami. Nah, ini Imam Al-Ghazali pengen tahu, betulkah ada kebenaran di sini? Kebetulan memang karena beliau itu sedang di puncak karirnya ya sebagai profesor lah gitu di Madrasah Nizamiyah, dan dekat dengan penguasa Al-Mustaghfir Billah Khalifah waktu itu memang memerintahkan untuk investigasi ya. Investigasi terhadap gerakan taklimiyah ini. Karena memang mengancam sekali. Bahkan nanti Nizamul Mulk, Perdana Menteri yang dekat dengan beliau itu meninggal, dibunuh oleh kalangan asasin daripada kalangan batiniyah ini. Banyak kitab yang dihasilkan termasuk Fadhaih al-Batiniyah, kemudian Al-Qistas al-Mustaqim. Kalau Fadhaih al-Batin ini memang membahas skandalnya lah, ideologinya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian apa yang diubah dari mereka, istilah-istilah agama itu dijelaskan di sini. Bagus juga kalau kita baca. Saya baca sekilas memang tergambar lah begitu betapa Imam Al-Ghazali itu kalau mau mengkritisi sesuatu memang beliau mendalam gitu, menguasai dulu. Nah, jadi ini menggambarkan Imam Al-Ghazali itu tidak main-main kalau tentang keilmuan. Beliau kuasai dulu baru ditulis. Sama seperti filsafat, beliau kuasai dulu baru ditulis apa saja filsafat itu dan bagaimana mengcounternya. Termasuk ini sampai mendapat kritikan dari ulama yang lain. Gimana Imam Al-Ghazali itu kok baik. Imam Al-Ghazali akhirnya memang
tidak menemukan kebenaran sama sekali dalam Imamiyah ini, dalam Syiah Ismailiyah ini, karena memang problemnya adalah ada pada konsep imamah mereka. Imamah mereka ini tertutup, dan apa-apa yang dihadapi masalah di masyarakat itu harus kembali kepada imam. Jadi imam itu akan datang kalau nanti masyarakat atau umat sedang menghadapi problem, begitu. Al-Muntazor lah istilahnya kalau dalam. Nah, ini sebetulnya kalau saya lihat ya, kalau di masa sekarang, imamah dan khilafah itu kan ditutup lah sekarang di Indonesia, katakanlah Hizbut Tahrir dan semacamnya itu. Itu sebetulnya secara ideologi itu lebih bahaya imamah daripada khilafah. Nah, nanti dibahas di tempat lain, bukan sekarang. Cuma saya melihatnya yang mesti kita lirik juga masalah imamah, bukan masalah khilafah. Khilafah itu terbuka sebetulnya, siapa saja bisa. Tapi kalau imamah versi Syiah itu nggak terbuka sama sekali, tertutup. Itu catatan saya lah. Nah, disinilah Al-Ghazali melihat problem di situ, sehingga justru menemukan problem besar di masalah Syiah ini. Nah, yang terakhir ini tasawuf ya. Al-Ghazali itu di puncak karirnya, jadi setelah ada di puncak karir, karena Al-Ghazali itu dari sisi posisi akademik, beliau itu sempat menjadi rektor, guru besar. Kalau dibaca biografinya itu, muridnya itu 400-an dari kalangan ulama. Jadi bukan murid-murid biasa, kalangan ulama 400-an orang. Karena memang beliau tuh menyampaikan secara oral maupun tulisan itu senang sekali, dan orang itu gemar dan menyenangkan bagi umatnya, bagi jamaahnya. Itu pengikutnya banyak sekali. Bahkan disebutkan nggak cukup beliau itu berorasi di atas mimbar, harus di lapangan yang luas atau bahkan melalui di atas benteng katanya begitu. Saking beliau ada di puncak kemasyhurannya. Tapi justru di puncak itulah Al-Ghazali itu merasa terancam lah begitu. Betulkah ini yang dicari Al-Ghazali? Padahal selama ini memang sudah tidak puas dengan yang dicapai. Walaupun ada di puncak, beliau juga tidak puas. Apakah ini yang saya cari? Nah, disinilah ada masa-masa transisi di sini. Al-Ghazali shock karena suatu hal yang tidak dicapai, tidak puas begitu. Konon saudaranya Ahmad Al-Ghazali itu mengkritiknya begitu. Bukan mengkritik, menyindir lah, ngasih sindiran bahwa Imam Al-Ghazali itu walaupun sedang di puncak memang sukses, tapi dia tidak sukses secara spiritual. Bagaikan asahan untuk ngasah senjata itu yang tajam, yang menajamkan senjata, tapi dirinya nggak tajam. Sindiran itu yang membuat berpikir Imam Al-Ghazali itu, merenung. Dan dirasakan oleh Al-Ghazali. Yang selama ini memang beliau orangnya skeptis. Nah, ini mengalami skeptis secara total. Skeptis yang berat, kronis, penyakit akut kejiwaan. 2 bulan kalau nggak salah ya, 2 bulan kurang lebih mengalami skeptis itu. Skeptisnya bukan skeptis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya skeptis bisa ditangani oleh beliau. Tapi kalau di masa ini, di masa beliau 2 bulan ini, itu sampai mengganggu fisiknya.
makan tidak masuk makanan, satu lukmah pun, satu suapan pun tak masuk. Kemudian minum juga tidak enak. Dan suara hilang. Jadi sampai ngajar pun nggak keluar suara, berkali-kali mencoba. Nah, disinilah disarankan oleh saudaranya itu agar meninggalkan seluruh posisi yang sedang di pangkunya itu, walaupun kata Al-Ghazali, istahdaftuh di ahli Iraq, saya menjadi buah bibir bagi seluruh di kalangan Irak, katanya. Ketika beliau mau meninggalkan itu, mereka tidak yakin, mana mungkin lah posisi yang sudah di puncak begitu mau meninggalkan posisinya, tidak mungkin lah begitu. Tapi di masa transisi itu Al-Ghazali mencoba menerima saran saudaranya itu dengan mengakses beberapa kitab. Disebutkan oleh Al-Ghazali sendiri di dalam Al-Munqidh itu, dia menyebutkan beberapa kitab rujukan. Pertama, mulai dari catatan-catatan Imam Junaid, Imam Shibli, ada beberapa itu. Bentar saya lihat. Ada beberapa kitabnya para ulama tasawuf yang sebelumnya. Tapi beliau menguasai, karena memang bagi Imam Al-Ghazali itu ilmu teoritis itu gampang semuanya. Dibaca, dikuasai, sudah begitu. Lebih mudah menguasai kitab ilmu secara teoritis bagi Al-Ghazali daripada mengamalkan tasawuf. Karena ternyata dirasakan tasawuf itu ternyata bukan ilmu. Ilmu itu bisa dipelajari, ilmu tasawuf itu. Tapi ternyata bukan di situ intinya. Tapi pengamalan. Ini disebutkan oleh Al-Ghazali di sini bahwa ilmu tasawuf itu adalah amal. Amal. Nah, akhirnya memang terpaksa meninggalkan Baghdad itu untuk mencapai itu, pengamalan itu. Jadi pengamalan bagaimana? Pengamalan spiritual. Jadi kalau selama ini dia mengasah pikirannya, menerobos tantangan-tantangan intelektual, tapi ada yang tidak dicapai, kebenaran yang hakiki, yang yakin begitu. Sehingga hasil dari menganalisa dirinya ini disebutkan oleh Al-Ghazali, annahu kana jullu ihtimamihi bil janib an-nazari min al-ilmi dunal janib al-amali. Sepanjang ini, kata Al-Ghazali, saya itu mempelajari ilmu ternyata kebanyakan teoritis. Sedangkan aspek praktis itu kurang. Bagaimana sholat itu, sholat dengan segala teorinya sudah dikuasai, tapi sholat khusyuk mungkin jauh gitu. Bagaimana sampai berjumpa dengan yang disembah itu. Dan wa annahu yaftaqidu unsuran muhimman fi maidanin nazar wal amal wa huwa al-ikhlas. Kurang total dalam melaksanakan amaliyah, total kepada Allah. Nah, itu yang dirasakan oleh Al-Ghazali. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kalau kita coba memahami tasawuf ini, itu yang pernah disampaikan oleh Profesor Naqib Al-Attas, tasawuf itu adalah the practice of the syariah at the station of excellence, atau amaliyatus syariah fi darajatul ihsan. Jadi sebetulnya ketika Al-Ghazali masuk dalam ranah tasawuf, bukan berarti membuang ilmu-ilmu yang sebelumnya sudah dikuasai, tapi bagaimana mengupgrade ilmu itu menjadi darajatul ihsan. Berarti keintelektualan yang sudah dicapai itu di-upgrade menjadi spiritual intelektual gitu. Kira-kira begitu.
Apa instrumennya? Kalau di dalam pengetahuan di bawahnya itu pengetahuan intelektual atau pengetahuan yang spekulatif, tapi begitu di-upgrade itu menjadi intuitif. Nah, jadi instrumennya itu adalah intuisi, kasyaf kalau bahasa tasawufnya. Nah, disinilah Imam Al-Ghazali itu melakukan pembuktian bahwa intuisi itu menjadi sumber ilmu pengetahuan yang jalur instrumen pengetahuan yang paling penting bagi Imam Al-Ghazali. Jadi yang lain itu penting, misalkan panca indera penting, cuma pada kelas tertentu, pada level tertentu, kemudian akal juga penting, tapi pada level tertentu, dan yang paling penting adalah intuisi, kata beliau. Sehingga level ini itu bisa mengcover kebenaran yang ada di bawahnya, menyempurnakan kebenaran yang ada di bawahnya. Sehingga keilmuan Al-Ghazali yang sebelumnya sudah dicapai itu setelah mengalami mukasyafah itu lengkap lah begitu, dilengkapi dengan nilai-nilai intuisi ini. Nah, menariknya Imam Al-Ghazali ini membuktikan ataupun karena sebetulnya perjalanan intelektual Imam Al-Ghazali itu intinya ada pada pembuktian kenabian. Jadi bagaimana membuktikan bahwa yang dibawa oleh Nabi itu risalah nubuwah itu benar dan kebenarannya itu yakin. Nah, itu berdasarkan penelusuran spiritualitas yang terjadi pada beliau. Jadi inti daripada investigasi kebenaran sebetulnya adalah ada pada kenabian. Nah, selama ini bisa orang itu membuktikan kenabian karena di dalam filsafat juga ada konsep kenabian, di dalam ilmu kalam juga ada konsep kenabian, di dalam mungkin juga di di taklimiyah, di batinnya juga menyebutkan kenabian, tapi tidak sampai bisa meyakini kenabian itu 100% lah begitu, hakul yakin. Tidak bisa sampai ke sana. Nah, di kitab Al-Mungkin Ad-Dhalal, Al-Ghazali uraikan konsep kenabian itu dari secara rasional sebetulnya. Makanya tadi disebutkan tasawuf yang ada pada Al-Ghazali ini sebetulnya upgrading pengetahuan intelektual ke tahap spiritual begitu. Makanya ketika menjelaskan nubuah itu rasional sekali Al-Ghazali itu. Jadi gimana merasionalisasi adanya nubuah itu dengan menelusuri panca indera. Kata beliau, indera itu hanya memahami sesuai dengan jalurnya dan tidak bisa melompat ke yang lain. Misalkan mata, penglihatan, itu cuma mengenal apa yang bisa dikenal oleh mata saja. Dia tidak bisa melompat ke apa yang dikenal oleh pendengaran misalkan. Nggak bisa. Taruhlah kita mau beli parfum misalkan. Beli parfum. Itu kalau mau beli parfum, kan baunya yang perlu dikenal. Baunya. Berarti ada di wilayah pendengaran. Penciuman, odor. Nggak bisa dianalisa pakai penglihatan. Tapi sesuatu yang tidak bisa dikenal itu bukan berarti tidak ada. Mata itu bisa mengakui yang ada itu hanyalah yang terlihat. Tapi bukan berarti yang terdengar itu tidak ada. Nah, makanya ketika kita mau beli parfum di satu toko, itu sebetulnya ada yang kerjasama di situ. Orang kadang tidak perlu mencium kalau sudah ada gambarnya, ada tulisannya parfum tertentu misalkan. Kan nggak perlu mencium dulu. Nah, itu artinya
ada kerjasama di situ. Dan yang mengerjasamakan ini itu bukan indera sendiri, tapi di belakang indera. Itu yang disebut dengan tamyiz, kalau di Al-Ghazali disebutkan mumayyiz, pembeda. Pembeda ini kalau ditelusuri dalam ilmu filsafat itu yang disebut dengan indera dalam. Ada beberapa indera dalam. Nanti dibahas di Ibnu Sina di situ. Artinya di sinilah Al-Ghazali itu tidak membuang ilmu filsafat itu, tetap menggunakannya. Tapi yang dikenal oleh indrawi ini itu hanya bagian terendah. Ada lagi di dalam di atasnya ilmu akli, ilmu yang indrawi itu tidak bisa menerima, tidak bisa mengenal. Tapi ada seperti ilmu kulliyat, ilmu-ilmu hukum akli dan sebagainya itu. Nah, ini menjadi dasar bagi Al-Ghazali untuk membuktikan bahwa ada alamun nubuwah itu yang tidak dikenali oleh akal. Akal itu tidak cukup cerdas untuk membuktikan kenabian itu ada. Makanya ini perbedaan Al-Ghazali dengan para filosof. Kalau filosof itu beranggapan bahwa nubuwah kenabian itu bisa dicapai oleh akal. Jadi akal di luar manusia itu ada akal aktif namanya. Kalau akalnya manusia itu tersambung dengan akal aktif ini, orang itu bisa mencapai kenabian. Nah, sehingga nabi itu sebetulnya orang yang intelektualnya tinggi dan sampai pada tahap tertentu bisa mencapai pada akal aktif itu, atau bisa mengakses mawahibus suwar kalau dalam bahasa filsafat. Tapi Al-Ghazali mengatakan bahwa nggak bisa, akal itu nggak bisa bukan wilayahnya akal itu mengakses kenabian. Oleh karena itu kebenaran kenabian itu bukan wilayah akal, tapi wilayah spiritual. Wilayah spiritual itu wilayahnya hati. Hati itu kalau dibersihkan dari kekotoran-kotoran duniawi, itu bisa, dia seperti kaca, bisa menangkap kebenaran-kebenaran nubuwah. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menyebut nubuwah itu tidak khusus kepada orang yang menerima wahyu, tapi menerima ilham. Jadi ada dua yang disebut Al-Ghazali di sini adalah ilham dan wahyu. Kalau orang yang mendapatkan ilham dengan spiritualitas itu, itulah yang disebut dengan nabi. Tapi kalau yang mendapatkan kalau yang mendapatkan wahyu itu yang disebut dengan nabi, tapi kalau mendapatkan ilham itulah yang disebut dengan wali lah begitu, atau kalangan sufi. Sehingga bisa dibilang bahwa setiap nabi itu adalah sufi, tapi tidak setiap sufi itu nabi. Ini sama bahasanya dengan di dalam filsafat, orang bilang setiap nabi itu pasti intelektual, tapi tidak setiap orang yang intelektual itu adalah nabi. Ya jelaslah kalau seorang nabi itu pasti fatonah, cerdas, intelektual. Tapi tidak semua orang yang intelektual itu adalah nabi. Sama dengan orang yang spiritualitasnya tinggi, setiap nabi itu orang yang tinggi secara spiritualitas, tapi orang yang spiritualitas tinggi itu tidak tentu dia seorang nabi. Nah, ketika Al-Ghazali melakukan uzlah dan khulwat sehingga sampai mukasyafah, berkali-kali mukasyafah, terbuka nilai-nilai kebenaran itu, maka disitulah ilmu yakin itu didapat. Jadi melihat langsung dari dekat dengan musyahadah. Di dalam kitab Ayyuhal Walad itu dijelaskan bahwa ketika orang musyahadah itu dia melihat kenyataan-kenyataan dari dekat, makna-makna realitas secara dekat, maka ada hal-hal yang kadang tidak patut disampaikan, itu tidak perlu disampaikan. Sehingga Al-Ghazali cuma menyampaikan yang bisa disampaikan dan diterima secara lingkungan, baik lingkungan syariat ataupun lingkungan manusia. Itulah yang dituangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi semua yang disampaikan dalam Ihya Ulumuddin itu adalah hasil dari
pencapaian beliau pasca beliau menjadi sufi. Nah, itu diselesaikannya di dalam masa uzlah selama kurang lebih 10 tahun di Masjid Umawi di Damaskus. Nah, di posisi inilah Al-Ghazali itu mencapai kebenaran yang yakin tadi itu, ilmu yakin. Jadi disinilah anteng lah begitu. Jiwa-jiwa memberontaknya atau skeptisnya, tidak percaya dengan kebenaran itu berhenti di sini. Disinilah seorang Al-Ghazali yang sebenarnya. Al-Ghazali baru, Al-Ghazali pasca Mu'tazilah. Dan akhirnya kembali mengajar setelah melihat memang beliau sebetulnya yang layak ataupun yang bisa menyelesaikan problem. Karena memang problem di masyarakat banyak sekali ya. Banyak sekali, dan Al-Ghazali disepakati para ulama bahwa memang beliau lah mujaddid Khomsami'ah, mujaddid pembaharu di abad kelima Hijriah, Al-Ghazali. Nah, saya kira demikian. Saya sudah hampir 1,5 jam menyampaikan ini. Mungkin nanti bisa diteruskan dengan diskusi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya Pak Hidayat. Pak Hidayat, Ustaz, apakah ada hubungan antara ilmu kalam dan filsafat? Dan apa tanggapan Ustaz tentang teologi rasional Mu'tazilah yang dipopulerkan oleh Harun Nashidon, yang dianggap sebagai alternatif pembaharuan pemikiran Islam di perguruan tinggi Islam? Mungkin bisa dipaparkan perspektif Imam Al-Ghazali terhadap Mu'tazilah. Tafadhol, Ustaz. Baik. Ini mata kuliah saya dulu waktu S1 ya. Pak Harun banyak bukunya dipakai di kampus-kampus Islam. Ya Neo Mu'tazilah yang ditawarkan. Jadi beliau punya itu hasil, kalau nggak salah hasil tulisan lama waktu beliau kuliah kayaknya, teologi rasional Mu'tazilah. Dan beliau terkagum-kagum dengan Syekh Muhammad Abduh dan pembaharuannya. Mungkin kalau yang saya pahami, beliau ingin mengangkat lagi intelektualitas yang dicapai di masa Abbasiyah. Karena di masa Abbasiyah itu Mu'tazilah lagi jaya-jayanya. Jadi abad keempat lah begitu. Itu lagi di puncaknya, sehingga kalau seandainya ini diangkat ke masa sekarang, di mana ada anggapan bahwa umat Islam ini jumud sekarang itu. Jumud dalam artian secara pengetahuan itu tidak kreatif atau tidak kritis sama sekali. Nah, ini kembali ke teori Al-Ghazali itu menghancurkan filsafat sebetulnya. Kan turunan daripada Pak Harun mengangkat ini adalah anggapan bahwa Imam Al-Ghazali itu yang menghancurkan keintelektualan di dunia Islam. Dengan menulis Tahafutul Falasifah, itu Al-Ghazali dianggap menghancurkan filsafat. Kalau menghancurkan filsafat berarti menghancurkan sains. Kalau menghancurkan sains berarti Al-Ghazali menarik umat Islam itu dalam suatu ritualitas sufi, ya kan begitu maksudnya. Jadi dianggap orang Islam itu terlena dengan agama yang bercorak sufistik gitu. Dan itu gara-gara Al-Ghazali. Kira-kira begitu. Menurut saya sudah di counter banyak ya cara-cara yang sudah dijalankan oleh Harun Nasution. Menurut saya
sudah banyak di INSIS juga sudah nulis itu di Islamic Science sudah ada jawabannya. Jadi kalau menganggap teologi Mu'tazilah sebagai alternatif, mungkin ada benarnya alternatif, tapi tidak secara 100% benar. Artinya bolehlah diangkat orang itu agar rasional sedikit lah begitu. Betul. Tapi rasional yang bagaimana? Nah, itu yang mungkin perlu dikombinasi rasional yang spiritual begitu, seperti Al-Ghazali sebutkan tadi itu. Orang spiritual itu bukan berarti harus tidak rasional. Buktinya Al-Ghazali itu rasional tetap. Jadi jangan seperti para pengagum secara buta terhadap Al-Ghazali, itu yang digemari adalah spiritualitas tanpa rasional. Itu banyak yang hanya mengamalkan satu sisi dari Al-Ghazali, tapi di sisi lain nggak diamalkan. Nah, jadi menurut saya jangan Mu'tazilahnya. Ambil aja Al-Ghazali itu lengkap baik spiritualitas dan rasionalitas. Kalau Mu'tazilah itu kan sudah katakanlah sudah masa lalu lah begitu. Kemudian baik, selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan lain dari Siti Nazuratul. Bagaimana sikap Imam Al-Ghazali terhadap perbedaan pendapat dalam furu' akidah ataupun fikih? Oh ya, baik. Furu' akidah, beliau menyebutkan kalau dalam akidah, kalau yang usul kan sudah pasti ya, Al-Quran dan hadis lah. Kalau furu'nya itu kan beliau sudah membuat membuat rule-nya di beberapa kitabnya. Al-Iqtisad fil I'tiqad itu perlu kita baca. Ya panjang lah kalau kita bahas untuk yang furu'iyat ini. Ada beberapa kelompok kita ketika berhadapan dengan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Kemudian jadi kalau di fikih itu Al-Ghazali membuat pembaharuan sebetulnya di fikih. Ada kitab Al-Wajiz, Al-Basit dan semacamnya itu perlu dikaji lah. Tidak bisa dijelaskan singkat. Intinya Al-Ghazali itu mencoba membuat terobosan-terobosan, pembaharuan. Makanya disebut mujaddid karena emang baik akidah maupun di fikih beliau membuat banyak terobosan. Singkatnya itu begitu. Kalau detailnya mungkin kita perlu waktu lain untuk membahas ini. Baik ya betul. Selanjutnya ini masih ada tersisa 2 penanya. Yang pertama mungkin saya bacakan dari Fawaz Ibrahim dari Sakarya Turki. Izin bertanya, ya. Bagaimana cara Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa intuisi adalah jalur pengetahuan objektif dan bisa dipercaya, bukan subjektif? Baik, begini, spiritual itu kata Al-Ghazali itu zauk. Jadi pembuktiannya zauk. Zaukun itu merasakan. Jadi merasakan itu artinya kita harus kalau mau nanya cabai itu pedas, Anda harus rasakan sendiri. Itu cara pembuktiannya. Nggak bisa saja orang cerita. Kita tanya ke orang-orang ahli. Makanya Al-Ghazali itu baca bukunya Qutul Qulub misalkan. Kitab-kitabnya para ulama sebelumnya dibaca oleh Al-Ghazali. Itu bisa, cuma kan teoritis. Tapi pembuktiannya itu harus zauk, merasakan sendiri. Di kitab Ayyuhal Walad, Al-Ghazali menyebutkan orang yang tidak merasakan itu kayak orang yang belum menikah nanya gimana kenikmatan jima. Itu disebutkan di Ayyuhal Walad. Ya nggak bisa diceritakan. Kalau cerita nanti subjektif. Ya nggak bisa. Kalau dia belum merasakan nggak bisa. Makanya itu zauki kata Imam Al-Ghazali. Dia harus merasakan sendiri. Orang khusyuk dalam sholat itu kan nggak bisa diceritakan khusyuk itu begini nggak bisa. Anda harus ambil wudhunya yang bagus, kemudian berdoa kepada Allah,
secara teori lah laksanakan dan rasakan itu. Rasa itu sebetulnya yang membuktikan gitu. Jadi itu anunya itu jawabannya. Singkatnya begitulah gitu. Baik, Dokter. Selamat pagi, Dokter, dari Dedi pada larang di Padalarang. Pertanyaannya ada dua. Pertama, pertanyaan pertama, ada 3 sumber kebenaran diformulasikan dari 3 hal, empiris, logika, dan khobar shadhiq. Dalam slide tadi disebutkan bahwa menyebut bahwa rasionalisasi kenabian melalui beberapa tahapan, yakni indrawi, akli, dan intuisi. Apakah terminologi intuisi yang dipakai itu kongrun? Maksudnya apa ini? Dengan istilah khabar shadhiq. Yang kedua, Imam Al-Ghazali adalah figur yang sangat menarik sekaligus kompleks. Sebagai pemula dalam membaca Imam Al-Ghazali, adakah cara paling komprehensif dan efektif untuk memulai, dari mana memulainya? Jazakallahu khairan. Baik, saya untuk saudara tadi yang nanya sebelumnya itu Fawaz Ibrahim, saya kenal ini mahasiswa Sakarya, sering berjumpa di Turki. Salam sama teman-teman di Turki. Kemudian pertanyaan dari Mas Dedi ini, yang pertama, memang dari beberapa instrumen pengetahuan tadi empiris, rasional dan intuitif itu tidak menyebutkan khobar shadhiq di situ. Tapi sebetulnya walaupun tidak menyebutkan, itu Al-Ghazali bukan berarti tidak menggunakan, karena sebetulnya yang khobar shadhiq itu kan sudah bisa dipastikan ya kebenarannya secara mutawatir. Al-Ghazali juga menyebutkan hal-hal yang mutawatir itu di dalam kitab-kitabnya. Dan kalau kita baca juga di dalam ilmu usul fiqh juga menggunakan mutawatir itu. Cuma dalam pembuktian secara ilmu yakin itu tadi, jadi kepuasan sebetulnya. Kalau membaca yang mutawatir, memang iya, tapi itu kan teoritis nanti jadinya. Jadi walaupun kita belajar Al-Quran, belajar hadis, secara mutawatir itu kita dapatkan, tapi tetap teoritis. Perasaan secara total itu belum didapatkan oleh Al-Ghazali. Makanya Al-Ghazali itu menyebutkan, cara itu mungkin bagi orang lain puas, tapi bagi saya tidak sampai seperti yang saya inginkan begitu. Seperti obat kata beliau, kalau cara obat A itu cocok kepada orang lain belum tentu cocok kepada yang lainnya. Bahkan kadang bisa jadi cara yang bahaya. Nah, bagaimana kita mengenali ataupun mau membaca Al-Ghazali? Saya lebih menyarankan baca buku Al-Munqidh dulu kalau Al-Ghazali. Kalau mau membaca tahapan-tahapan itu. Karena kitab Al-Munqidh Minad Dhalal itu autobiografi. Jadi penjelasan tentang dirinya secara kurikulum vitae-nya lah begitu, tapi dijelaskan oleh dirinya sendiri. Kalau biografi kan kurikulum vitae orang lain. Nah, tapi ini kalau menjelaskan tentang dirinya sendiri itu autobiografi. Jadi begitu jawaban singkatnya kira-kira.